pagi anak-anak yang selalu diberkati Tuhan dimanapun kalian berada. Untuk mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini, yuk sama-sama kita menyembah dan memuji atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita awali aktivitas kita dengan devotion. Kita awali devotion kita dengan menyembah dan memuji nama Tuhan. Yuk kita sama-sama menyanyikan pujian sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami akan setia, Bapa. Kami akan setia hingga akhir hidup kami. Kami percaya kami akan mengikuti kemanapun Bapa menuntun langkah kami. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku
Ku kan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Bapak, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Bapak. Kami akan setia mengikutimu Bapak sampai akhir hidup kami. Kini kami akan mendengarkan sharing firman dari hamba-Mu Bapak, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Nya. Jadikanlah firman yang disampaikan oleh hamba-Mu menjadikan rema untuk kami semua yang mendengarkan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami telah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan, anak-anak SMK Kesenterang Bangsa dimanapun kalian berada pagi hari ini. Jumpa lagi ya dengan Miss Tiwi di devotion pagi kita kali ini. Nah, Miss Tiwi pagi ini akan membawakan firman Tuhan dengan judul mengampuni. Nah, sebelumnya kita akan menghafalkan ayat hafalan dulu ya yang diambil dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah anak-anak, kali ini khotbah Miss Tiwi beri judul mengampuni. Kenapa? Karena dalam perbuatan baik salah satu hal bukti bahwa kita benar-benar melakukan perbuatan baik adalah bagaimana kita bisa mengampuni orang yang sudah melakukan kesalahan dalam diri kita. Baik itu fisik, baik itu non-fisik ya. Kalau non-fisik mungkin berupa perkataan atau hal-hal lain yang menyinggung. Begitu ya. Yuk kita baca dulu dalam Matius 5 ayat ke-44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ayat ini buat Miss Tiwi sungguh menancap ya. Miss Tiwi selalu ingat, kasihilah musuhmu. Ketika ada orang lain yang berbuat jahat sama Miss Tiwi ya, Miss Tiwi selalu ingat ayat ini, kasihilah musuhmu. Jadi kalau boleh dikata, Miss Tiwi ini sedang belajar untuk meruntuhkan yang namanya egoisme, meruntuhkan yang namanya idealismenya Miss Tiwi sendiri. Kenapa? Karena saya harus mengasihi musuh saya. Saya harus mengasihi orang yang saya benci. Bagaimana caranya? Susah sekali, sangat susah sekali. Ketika kita bertemu dengan orang itu, pernah ya kalian kalau nggak suka sama orang, mau ketemu aja malas, bener deh? Pasti sangat malas. Sama, mesti merasakan hal yang sama. Tapi saya ini harus merdeka dengan hati saya sendiri. Saya harus merdeka, saya harus belajar bahwa apapun yang terjadi ketika saya harus berhadapan dengan orang itu, mesti selalu pegang Tuhan, aku sudah mengampuninya, aku pasti bisa menghadapi orang itu, aku sudah mengampuninya, aku pasti bisa berhadapan dengan orang itu. Mungkin dalam pekerjaan bisa bekerja sama kembali, atau dalam hal yang harus butuh komunikasi, saya bisa komunikasi dengan orang itu. Dan paling tidak saya bisa tersenyum ketika berpapasan dengan orang itu. Susah enggak? Susah. Pengennya menghindar enggak? Oh iya, pasti pengennya menghindar. Pasti kalian juga merasakan hal yang sama ya. Apalagi kalau kalian bertemu dengan mantan pacar. Atau bertemu dengan siapa? Yang nikung pacar. Wah rasanya pengen, jengkel sekali ya. Duh kok ya hari yang sangat cerah, pengen menikmati hari, ketemu sama mantan pacar. Hawanya gemes ya, gemes sekali ya. Tapi harus merdeka enggak? Ya harus. Salah satu perbuatan baik itu bagaimana kita bisa mengampuni. Bagaimana kita bisa mengampuni orang yang telah berbuat jahat dalam hidup kita. Karena notabene itu setiap manusia itu dilahirkan dalam dosa, benar ya. Tidak ada yang sempurna, kesempurnaan hanya milik Tuhan. Nah, dan kita ini membutuhkan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Yesuslah yang menolong kita untuk kita dapat mengampuni, mengasihi, seperti ayat 44 di Matius 5 ini yang berkata bahwa kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya. Itu yang mengatakan siapa? Itu yang mengatakan adalah Yesus. Yesus mengatakan bahwa kita harus mengasihi musuh kita. Ya, siapapun yang jadi musuh kita, even itu orang tua kalian juga. Even orang tua yang sudah mungkin tidak mengasuh kalian, tidak memberikan kalian hal yang layaknya sebagai
orang anak, tapi kalian harus mengampuni. Hal yang paling sulit adalah mengampuni orang-orang yang di dekat kita. Ketika saudara, kakak, adik, orang tua yang berbuat salah pada diri kita, dan itu paling susah mengampuni. Padahal itu salah satu perbuatan baik, hal yang penting yang harus kita kerjakan ketika kita masih dipercaya Tuhan untuk hidup di dalam dunia ini. Nah anak-anak, kalian sudah melakukan hal ini bukan? Nah mesti percaya, kaitannya apa sih perbuatan baik itu dengan mengampuni, Miss? Toh kita bisa membantu orang lain, mungkin kemarin waktu kebanjiran, kalian bantu itu orang-orang yang sedang kebanjiran, bantu angkatin barangnya, kalian bantu masak. Tapi ternyata di dalam hati kalian masih memendam benci, mungkin dengan orang tua kalian, mungkin dengan kakak, saudara, atau siapapun. Berguna enggak? Nah, tidak akan berguna anak-anak. Sebaik apapun kalian melakukan kebaikan, tapi kalau di dalam hati kalian masih ada rasa dongkol, gondok yang besar, bencinya luar biasa, kira-kira diterima enggak sama Tuhan perbuatan baikmu? Ya, nanti kalian pikirkan sendiri ya, diterima atau tidak. Padahal di dalam Matius 5 ayat 44, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita harus mengasihi musuh. Dan yang penting adalah, yang terakhir yang dia katakan adalah, berdoalah. Ketika kalian berdoa, kalian bisa menyebutkan nama musuh kalian dalam doa kalian. Mesti pernah loh. Susah enggak? Oh, mau ngucap namanya aja rasanya susah, nggak mau ya. Ngapain juga aku harus doain dia gitu loh. Nek perlu dia tuh ketimpa sial terus hidupnya. Ternyata itu salah anak-anak. Ketika kita mengampuni, kita rela kita sebutkan namanya dalam doa, kita tidak peduli lagi dengan apa yang dia kerjakan di dalam hidup kita. Mesti belajar untuk melepaskan apa yang terjadi. Pembelaan itu hanya berasal dari Tuhan, dan benar-benar hidup kita itu dibela. Ya kalian tidak usah pedulikan hidupnya orang yang kamu benci itu akan seperti apa, tapi yang penting adalah beresi hatimu, beresi dirimu sendiri. Ya, kalau di versi King James Version-nya, Matius 5 ayat 44 itu mengandung 4 hal. Yang pertama adalah love, cinta. Kita harus mencintai, kita harus mengasihi. Yang kedua adalah bless. Bless itu kata-kata yang sangat susah. Ketika kita membenci orang itu, kita harus memberkati orang itu. Kita harus mengatakan kata-kata yang berkat, kata-kata yang baik. Padahal keinginan kita apa? Ngumpati orang itu. Betul ya? Nyumpai, ngutuki kalau perlu. Tapi ternyata Tuhan menyuruh kita adalah bless, memberkati. Bukan memberikan kutukan, tapi berkat. Kemudian yang ketiga adalah dugut, melakukan hal yang baik untuk orang itu. Misalnya, kalian benci orang itu, bisa enggak kalian memberikan sesuatu? Mesti belajar, mesti bisa. Ya, susah enggak? Susah. Tapi mesti belajar untuk melepas itu semua dan melakukan hal-hal itu. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah pray, berdoalah untuk mereka. Nah, setelah itu hati kalian akan lega. Ketika kalian bertemu dengan orang itu, percaya deh, mesti pernah mengalami hal ini. Akan seperti feel free, kalian akan merasakan bebas. Wah, nggak peduli, sudahlah, aku sudah nggak punya masalah dengan kamu kok. Hatiku sudah tidak bermasalah dengan kamu, saya feel free sama kamu. Mesti katakan hal itu. Nah, itu anak-anak, maka dari itu kita harus belajar mengampuni. Kunci utama kita dalam melakukan kebaikan, dalam melakukan perbuatan baik terus dan terus ya. Karena orang menjahati kita itu, karena dunia ini semakin hari semakin jahat, maka kita tidak akan terluput dari perbuatan jahat. Tapi percaya, dengan kita berdoa, dengan kita tetap beriman kepada Tuhan, bahwa Tuhan sendiri yang akan melakukan pembelaan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Kau Tuhan yang luar biasa dalam hidup setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Dan hamba-Mu ini percaya Engkau memberkati setiap hidup mereka, setiap pergumulan hidup mereka.
perbuatan-perbuatan baik di dalam hidup mereka. Engkau yang menuntun, mengajari mereka. Ajari mereka terlebih lagi untuk mengampuni orang-orang yang berbuat jahat dalam hidup mereka. Dan berikan mereka kekuatan Tuhan, untuk mereka tetap berdiri, untuk tetap mereka berteguh dan belajar mengampuni setiap hari Tuhan. Biar hal itu menjadi perbuatan baik di dalam hidup mereka, pembelajaran yang baik dan buah yang baik untuk kehidupan mereka. Berkati setiap hidup anak-anak-Mu ini Tuhan, dan semua masa depannya Tuhan. Kami percaya di tengah-tengah dunia yang jahat ini, Engkau sudah menanggung hidup mereka di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.